waktu itu aku lagi libur. Aku main ke salah satu toko. Temanku yang bilang kayak, "Jeng, main dong ke toko gue," kata dia gitu. Oke, akhirnya aku main kan. Aku main ke toko vape. Terus di situ aku belum kenal sama rokok, sama vape, minum-minuman alkohol, bar, klub itu aku belum tahu sama sekali. Di situ aku datang ke toko temanku. Ternyata yang jaga toko itu sama manajer itu dua-duanya teman aku, seumuran. Teman aku seumuran. Nah, pas pulang temanku itu nge-DM gitu kan, nge-DM gimana kabarnya gitu, basa-basi gitu, DM chat pindah ke WhatsApp lah gitu kan. Selama beberapa hari gitu deket, akhirnya aku jadian sama dia. Kayak aku pacaran nih. Terus gimana tuh si bapak manajer? Nah, karena di situ aku nganggepnya kayak orang ini tuh aneh kan, aku bukan siapa-siapa ya, jadi mau aku pacaran sama siapapun gak masalah dong, kayak gitu kan. Oke. Aku pacaran lah sama temanku ini. Terus aku kan di situ udah mulai nge-vape ya. Di situ aku taruh vape-nya di tasku kan. Tasnya aku bawa kerja. Nah, aku kalau kerja itu biasanya kan suka bawa facial wash. Aku nggak tahu kenapa hari itu tiba-tiba atasanku itu mau pinjem facial wash. Aku nggak tahu kenapa ya. Terus dia nelpon aku dari ruangan, dia bilang, "Kamu bawa sabun cuci muka nggak?" kata dia itu. "Bawa," gitu kan. "Saya pinjem dong," kata dia kayak gitu kan. Akhirnya aku di situ lagi olahraga dulu. Aku kan masuk jam 10. Nah, jam 8 itu aku olahraga dulu kan sebelum kerja. Terus aku bilang, "Iya Pak, ke meja aja gitu, ada kok di deket tas," aku bilang gitu. Lu lupa kalau nggak bawa? Aku bawa, cuman aku taruh di deket tas. Nah, saat dia ke meja aku, dia malah buka tas aku. Dia buka tas aku, dia nemuin vape itu. Aku dipanggil lagi ke ruangannya. Di situ vape aku dibanting sama di depan aku. Dibanting, terus dia bilang, "Apa yang kamu lakuin?" kata dia gitu. Terus aku bilang, "Loh, saya nggak ngelakuin apa-apa Pak," gitu kan. "Saya kerja normal kok, saya nggak ngelanggar aturan," gitu kan. Terus dia bilang, "Ini apa?" kata dia gitu. Vape yang udah dibanting, dia tunjuk, dia bilang, "Ini apa?" kata dia kayak gitu kan. Dan aku bilang, "Itu vape," gitu kan. Terus di situ dia duduk, dia pegang kepalanya, dia kayak gini, dia pegang kepala, dia nggak teriak, dia cuman kayak pegang kepalanya doang gitu, dia pegang kepalanya doang. Dan di situ aku ngeliat itu bener-bener takut gitu. Iya, itu kayak orang dia habis banting vape aku, dia marah-marah, dia pegang kepalanya, dan di situ tiba-tiba dia nangis, terus dia ngeliatin aku kan. Terus aku bilang, "Pak, kenapa?" gitu kan. Dan dia bilang, "Enggak apa-apa, kamu balik meja," kata dia kayak gitu. Oke, aku balik meja. Di situ aku bener-bener kayak yang gimana ya caranya aku resign gitu kan. serem banget sih. Nah ya, gimana caranya aku resign gitu kan. Nah, berjalannya waktu sampailah di akhir tahun 2018, mau masuk ke 2019 waktu itu. Saat itu aku udah janji sama pacarku untuk nemuin dia sebelum dia naik kereta pulang ke kampung halaman gitu kan. Tapi bapak itu udah tahu kamu udah punya pacar? Di situ belum. Oke. Nah, terus habis kayak gitu dia WhatsApp aku, dia bilang, "Kamu tahun baru harus sama saya," kata dia kayak gitu. Kamu apa? Tahun baru harus sama saya. Terus aku bilang gini, "Nggak bisa, saya ada acara sendiri Pak," gitu. "Emang mau kemana?" gitu. Terus dia bilang gini, "Ya terserah, kalau misalnya kamu nggak mau, tahun baru ayah kamu pasti di rumah kan, saya mending ke rumah kamu gitu kan, ngobrol sama ayah kamu gitu, dan siapa tahu saya bisa cerita soal kita di ruangan," dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Kaget nggak ya ayah kamu kalau misalnya saya bilang kamu udah pernah tidur sama saya?" Ya, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya mau nggak mau aku harus ikutin dong. Di situ setelah aku ketemu sebentar doang sama pacar aku, terus akhirnya dia berangkat dan aku cabut dari tempat pacarku, aku nemuin dia, dan aku harus nemuin dia di hotel. Kenapa lu mau? Kan emang lu sudah mau menceritakan ke ayah kan? Tapi di situ ayahku masih butuh aku, karena di situ kan aku masih terikat sama perusahaan karena utang. Ya tapi kan kalau misalkan udah, apalagi kami di hotel yang udah pasti dia macam-macam, kan udah pernah waktu macam-macam. Iya, nah saat aku sampai, aku udah ngomong sama dia, saya nggak mau gitu kan. Terus dia bilang, "Ya saya kan nggak pernah maksa loh," kata dia kayak gitu kan. "Cuman kamu tahu sendiri konsekuensinya," kata dia kayak gitu. Dan lagi-lagi aku dengan terpaksa harus nurut sama apa yang dia bilang.
Di situ aku gini loh, aku sering banget denger kayak kalau misalnya ada pelecehan seksual gitu kan, pasti kayak kenapa lo nggak ngomong aja dari awal gitu kan, kenapa nggak cerita gitu. Aku udah ngerasain sendiri, emang nggak bisa. Aku mau cerita tapi rasa takut, rasa malu, dan kayak percaya nggak sih lo sama cerita gue kayak gitu loh. Ada beberapa yang tergantung sih, sebenarnya tergantung orangnya. Ada yang bisa cerita tapi mostly sih nggak bisa karena apa ya, yang pasti takutnya malu kayak gitu kan. Cuman yang yang berani speak up juga sudah banyak sih sekarang. Terus di situ bener-bener aku nggak berani ngomong sama siapapun, kayak aku nggak punya power untuk ngebela diri aku sendiri gitu. Terus akhirnya besoknya aku pulang ke rumah. Saat aku pulang ke rumah, aku minta maaf sama ayahku. Aku cuci kakinya, akhirnya aku minum, dan ayahku kaget kenapa aku kayak gitu. Dan aku cuma bilang, maaf ya, Ajeng belum bisa jadi anak yang baik, cuma bisa banggain ayah gitu. Dan ayahku cuma bilang, nggak apa-apa, kamu masih umur segini, proses, kata dia gitu. Setelah itu aku coba ngehubungin yang punya tempat itu. Aku coba menghubungin dia perempuan, dan hubungan dia sama manajerku ini lumayan deket lah. Jadi emang mereka temenan tuh dari sebelum tempat itu dibangun, udah hampir belasan tahun ya. Terus aku cobalah ngomong sama yang punya tempat ini. Aku ajak dia ketemu di luar, tapi karena kalau di kantor nggak akan bisa gitu kan. Aku ajak dia keluar, dan di situ aku coba ngomong. Terus dia bilang, nggak cuma kamu, dulu keponakan saya pernah kerja di situ, dan dia langsung cerita katanya si beliau itu megang pahanya juga. Dan di situ keponakannya dia tuh langsung cerita sama dia gitu kan. Akhirnya langsung keluar dari tempat itu gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang kenal dia pun udah tahu wataknya seperti apa kalau soal perempuan gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, saya bisa bantu kamu untuk resign tanpa sepengetahuan dia bilang gitu kan. Saya akan kasih kamu pesangon dan surat kerja supaya kamu kalau ngelamar kerja tuh gampang gitu kan. Udah akhirnya itu kenapa bisa di situ tuh manajer, kan dia udah tahu. Nah itu yang jadi pertanyaan aku. Itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak berani cerita, karena di situ dia kerja di situ udah dari tempat itu dibangun sampai sekarang gitu kan. Dan yang punya tempat itu pun tahu dia seperti apa gitu, tapi aku nggak ngerti kenapa masih dipertahankan.